Selamat berjumpa lagi para mahasiswa dengan saya Dian Martisa Fitri dalam kuliah Perancangan dan Pengembangan Produk. Di minggu ketiga perkuliahan kita, kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara atau teknik mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita pada tatap muka kali ini, yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen di tingkat kepentingan konsumen dengan menggunakan metode dan teknik komunikasi yang sesuai. Kita akan berangkat dari tahap-tahap pengembangan konsep seperti ini. Slide ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di mana rencana pengembangan dan perancangan produk itu akan dimulai dari pernyataan misi, kemudian bagaimana mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menetapkan spesifikasi dan targetnya, mendesain konsep produk, kemudian memilih konsep produk, kemudian bagaimana menguji konsep tersebut, lalu menetapkan spesifikasi akhir, dan membuat rencana alur pengembangannya. Baru setelah itu kita bisa mengeksekusi rencana ini. Nah, kali ini kita akan bahas pada tahap yang pertama. Jadi kita akan perdalam lagi bagaimana teknik-teknik mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu dimulai dari penentuan pernyataan misi atau mission statement. Nah, pernyataan misi ini atau mission statement ini adalah bentuk formal dari informasi yang diperoleh dari kegiatan mengidentifikasi ruang lingkup usaha, kemudian menentukan spesifikasi peluang pasar tertentu, dan mengkaji kendala dan tujuan proyek. Kita lihat seperti apa mission statement yang baik itu. Jadi, teman-teman, mission statement itu terdiri dari beberapa faktor. Jadi, ini adalah yang harus ada di dalam satu mission statement. Jadi, yang pertama, di dalam mission statement itu kita harus menyajikan informasi mengenai gambaran dari produk. Nah, biasanya ini kita uraikan, gitu ya, deskripsi lengkap mengenai produk. Nah, biasanya kita menggunakan kalimat yang singkat tapi cukup jelas, gitu ya. Satu kalimat lebih baik, tetapi jangan lebih dari 2 kalimat, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah sasaran bisnis kunci. Nah, sasaran bisnis kunci ini biasanya kita akan menetapkan sasaran dari segi waktu, biaya, dan kualitas yang berhubungan dengan produknya. Misalnya, kalau di sini ya di buku itu kapan produk itu akan diperkenalkan, kemudian performansi finansial yang diinginkan, kemudian target pembagian pasarnya akan seperti apa, ya. Nah, konten mission statement yang ketiga adalah target pasar untuk produk kita. Nah, di sini merupakan target di mana produk ini akan dipasarkan, di daerah mana, untuk segmen apa, gitu ya, akan dipasarkan secara online atau offline, dan sebagainya. Jadi di sini kita harus bisa mendapatkan deskripsi yang jelas mengenai target pasar. Lalu, di dalam mission statement itu juga ada asumsi yang menjadi kendala dari usaha pengembangan produk. Jadi di sini asumsi-asumsi ini tujuannya adalah untuk membatasi ruang lingkup, gitu ya, atau kondisi yang mungkin kita hadapi sehingga ruang lingkup itu menjadi terbatas, gitu ya. Jadi kita bicara mengenai kemungkinan-kemungkinan di sini. Nah, asumsi ini akan membantu dari tim pengembangan produk untuk mengatur ruang lingkup proyek, gitu ya, agar dapat terlaksana sampai dengan launching produk. Dan yang terakhir, di dalam mission statement itu ada disebutkan siapa saja stakeholder-nya.
Nah, stakeholder pengembangan produk ini merupakan kelompok orang yang dipengaruhi oleh atribut produk. Biasanya yang paling penting adalah end user atau pelanggan eksternal, gitu ya. Jadi orang-orang yang memutuskan untuk memakai atau membeli atau mengkonsumsi produk yang kita kembangkan. Nah, sedangkan stakeholder yang lainnya itu biasanya adalah tim pengembangan produk sendiri. Ya, misalnya bagian penjualan, organisasi pelayanan, departemen produksi, bagian maintenance dan lain-lain. Ya, termasuk tim-tim pengembangan produk yang sudah kita pelajari pada tatap muka yang sebelumnya. Baik, saya lanjutkan slide saya. Nah, ini adalah contoh dari mission statement yang ada di buku Ulrich ya. Jadi contoh 5.3 ini adalah mission statement dari proyek pengembangan termostat. Nah, kita lihat di sini bahwa buku Ulrich ini menunjukkan contoh yang jelas bahwa deskripsi produknya adalah termostat untuk residential use. Jadi cukup statementnya satu kalimat saja, ya. Tapi ini cukup jelas gitu, cukup jelas, sangat jelas bahkan, gitu ya. Kemudian di sini ditambahkan ada benefit proportion-nya, gitu ya. Keunggulan dari produk. Jadi dia bilang bahwa termostat ini mudah digunakan, menarik, dan saving energi, gitu ya. Kemudian sasaran bisnis kuncinya atau key business goals-nya. Jadi dia menetapkan bahwa pada fourth quarter, jadi kuartal keempat tahun 2012, dia harus mencapai 50, pada kuartal keempat tahun 2012, produk ini akan diperkenalkan. Targetnya adalah target gross margin-nya atau keuntungan laba kotornya adalah 50%. Dan dia akan mendapatkan, dia ditargetkan akan memiliki 10% share market-nya di tahun 2016. Jadi sasarannya sudah ditentukan di awal. Ya, jadi produk ini akan mencapai apa saja gitu ya, terutama sasaran bisnisnya. Kemudian disebutkan bahwa primary market-nya adalah residential consumer. Ini sejalan dengan product description yang sudah diterangkan sebelumnya. Selain residential consumer, dia juga akan punya secondary market, yaitu ini ya, heating, ventilation, and air conditioning contractors, ya, yang mengerjakan hunian untuk masyarakat gitu ya. Jadi residential work gitu. Jadi selain end user-nya adalah residential use, jadi dia juga menyasar pada kontraktor-kontraktor yang membangun residential work itu. Nah, kemudian asumsi untuk pembatasan masalah di sini disebutkan bahwa ada untuk penggantian dari termostat yang sekarang digunakan di rumah-rumah, gitu ya. Kemudian dia compatible with the most existing system and wiring. Jadi dia asumsinya, jadi sistem wiring-nya itu harus menyesuaikan dengan termostat dan produk-produk yang sudah ada atau yang sudah dipakai oleh residential use tadi. Nah, siapa saja stakeholder-nya? Ternyata di thermostat project ini stakeholder-nya ada user, retailer, kemudian sales force, service center, production, dan legal department. Nah, seperti ini. Jadi biasanya mission statement itu disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, nanti proyek kalian di PIM J itu kira-kira juga akan menentukan mission statement dari produk yang akan kalian rancang dan pasarkan nanti. Kita berlanjut ke slide berikutnya. Sebetulnya apa tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan pelanggan? Nah, ini ada 6 tujuan ya. Yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa dengan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu kita akan yakin bahwa produk kita itu sudah fokus terhadap apa yang dibutuhkan oleh pelanggan atau calon pelanggan atau konsumen. Ya, jadi betul-betul kita harus melaunching produk yang orang butuhkan gitu ya. Atau
kadang-kadang kita perlu melaunching produk yang kira-kira orang itu nanti akan membutuhkan, gitu ya. Jadi kita meng-create kebutuhan tersebut. Nah, itu biasanya produk-produk yang sukses itu adalah produk-produk yang meng-create kebutuhan tersebut. Jadi orang tuh tadinya nggak tahu bahwa mereka butuh gitu ya. Nah, setelah produknya kita launching, baru mereka sadar gitu bahwa, oh iya ternyata saya butuh produk ini gitu. Nah, seperti itu. Kemudian, yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan yang tersembunyi dan tidak terucapkan atau latent needs, seperti halnya kebutuhan yang eksplisit tadi. Jadi ini ada hubungannya dengan yang pertama tadi. Latent needs atau kebutuhan yang tersamar gitu, itu tadi maksudnya bahwa orang tuh nggak tahu bahwa sebetulnya dia butuh. Tapi kita create kebutuhan tersebut. Nah, banyak sekali produk-produk yang tadinya sepertinya tidak kita butuhkan gitu ya. Tapi ternyata orang lain butuh. Contohnya apa? Integrasi antara kamera dengan handphone. Tadinya orang itu beli handphone karena fungsi handphonenya gitu. Tapi ternyata eh, orang-orang tidak menyadari bahwa mereka itu punya kebutuhan eh, handphone yang ada kameranya. Nah, masyarakat tidak menyadari karena mereka sudah menerima fungsi-fungsi dari kamera, gitu ya. Apalagi dengan merebaknya kamera digital, gitu ya. Nah, tetapi ketika Nokia pertama kali launching uh, handphone yang punya kamera, gitu ya, ternyata orang-orang baru menyadari, oh iya, ternyata untuk berkomunikasi, kadang-kadang komunikasi kita itu akan diperkuat dengan adanya gambar yang kita kirim gitu ya. Lebih up to date, lebih update gitu informasinya sehingga latent needs kamera terhadap selain untuk menunjang komunikasi itu tergali oleh produsen yang pertama kali mengintegrasikan kamera pada produk telepon seluler, gitu ya. Nah, itu contohnya yang kedua. Kemudian yang ketiga, identifikasi kebutuhan pelanggan ini menjadi basis untuk menyusun spesifikasi produk. Kita ingat bahwa salah satu dari pengukuran kinerja produk yang kita sebut sebagai kualitas, jadi barang atau benda atau produk yang berkualitas adalah produk yang bisa memenuhi ekspektasi atau kebutuhan pelanggannya. Nah, supaya produk kita berkualitas, kita harus tahu dulu kebutuhan pelanggan kita seperti apa. Lalu kita membuat produk yang spesifikasinya sesuai dengan yang uh, orang butuhkan. Nah, itu namanya produk yang berkualitas. Kemudian teman-teman, yang keempat adalah uh, memudahkan pembuatan arsip dari aktivitas identifikasi kebutuhan untuk proses pengembangan produk. Jadi gini, produk kita itu kan tidak berhenti ketika launching, laku dijual, sudah berhenti. Tidak seperti itu. Jadi untuk kelangsungan hidup bisnis, produk itu harus selalu mempunyai inovasi. Nah, identifikasi kebutuhan pelanggan dari yang pertama itu harus didokumentasikan. Jadi kita tahu nih perkembangan kebutuhan orang tuh seperti apa. Nah, bisa jadi memang kebutuhan pelanggan yang uh, lanjutan gitu ya, itu akan muncul ketika produknya sudah launching gitu. Nah, itu akan menjadi peluang-peluang perbaikan untuk pengembangan produk yang berikutnya. Kemudian yang kelima adalah menjamin tidak ada kebutuhan pelanggan yang terlewatkan. Jadi karena kita mau produk kita itu berkualitas, memenuhi ekspektasi pelanggan, spesifikasinya. Nah, catatan yang rinci tentang identifikasi kebutuhan pelanggan itu membantu kita sebagai tim pengembang produk untuk cross-check gitu ya. Cross-check dalam rangka menjamin bahwa jangan sampai ada kebutuhan pelanggan terutama yang primer itu ada yang terlewatkan gitu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin akan memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Dan yang terakhir adalah menanamkan pemahaman bersama. Jadi supaya satu visi nih di antara tim pengembang produk bahwa kita akan membuat produk yang seperti ini.
kebutuhan pelanggannya seperti ini. Jadi kita akan membuat produk yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi itu adalah tujuan-tujuan utama kenapa kita harus melakukan identifikasi kebutuhan pelanggan sebelum kita merancang atau mengembangkan sebuah produk. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, lalu kita lanjut kepada ini tahapan bagaimana kita mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Nah, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan itu dimulai dari mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Nah, data mentah itu data apa saja? Data demografi, ya, demografi itu umur, pekerjaan, latar belakang, dan atribut-atribut individual dari calon pelanggan. Termasuk aspirasinya. Jadi mereka maunya apa? Itu namanya aspirasi, gitu ya. Atau justru kita melihat, gitu ya. Sebetulnya mungkin dia mengatakan satu kalimat, tapi sebetulnya itu adalah kalimat bersayap, gitu ya. Nah, ekspresi yang sebenarnya itulah yang merupakan data mentah untuk kita, ya. Nah, data mentah ini harus kita interpretasikan menjadi statement kebutuhan pelanggan. Nah, ini tantangannya. Jadi di sini untuk menginterpretasikan kebutuhan pelanggan biasanya dilakukan oleh tim marketing, gitu ya. Tim marketing itu harus punya soft skill untuk hubungan interpersonal, gitu ya. Bagaimana dia membaca bahasa tubuh, bagaimana dia berempati, menangkap emosi, gitu ya. Nah, itulah yang akan kita interpretasikan menjadi kebutuhan pelanggan yang mengantarkan kita atau memudahkan kita bahwa ini kita harus menyiapkan spesifikasi teknis yang seperti apa untuk menjawab kebutuhan pelanggan tersebut. Itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengorganisasikan kebutuhan pelanggan menjadi beberapa hierarki. Nah, hierarki kebutuhan. Kebutuhan itu, teman-teman, ada yang primer, sekunder, tersier. Nah, pada sekarang ini kita akan lakukan ini. Kita akan bahas langkah-langkah ini. Termasuk bagaimana menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan. Dan yang terakhir adalah kita menganalisis hasil dan proses dari tahapan identifikasi kebutuhan pelanggan ini. Nah, kita lihat di step keempat, di tahapan yang keempat ini, kita melihat derajat kepentingan relatif ini secara khusus teman-teman sudah belajar di mata kuliah analisis keputusan gitu, bagaimana tahap-tahap pembobotan, mungkin akan menggunakan pairwise comparison, mungkin menggunakan skala Likert dan lain-lain gitu ya. Jadi teknik-tekniknya saya tidak bahas di sini, melainkan kalian sudah belajar di mata kuliah analisis keputusan gitu ya. Nah, terakhir kita analisis hasilnya berdasarkan derajat kepentingan relatif ini, gitu ya. Dan kita menganalisis juga bagaimana interpretasi kita terhadap data yang kita peroleh dari penggalian atau identifikasi kebutuhan pelanggan tadi. Nah, kita akan belajar ada beberapa teknik dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang pertama, kita bisa menggunakan teknik wawancara. Ini yang paling umum sekali. Kemudian yang kedua adalah FGD atau Focus Group Discussion. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan observasi produk ketika digunakan oleh pelanggan. Jadi di sini kita buat dulu prototipenya, ya, atau produk yang belum dikembangkan. Jadi produk awalnya, jadi produk yang sudah ada, kita berikan ke pelanggan, kemudian kita amati perilaku penggunaannya, gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencari, oh ini produk kekurangannya di sini nih. Berarti kalau saya mau kembangin produk yang baru lagi, saya harus perbaiki di sini dan seterusnya, gitu ya. Nah yang keempat kita bisa menggunakan survei baik online maupun offline ya dengan menggunakan kuesioner. Nah, sekarang kita akan lihat. Yang pertama adalah teknik wawancara. Biasanya untuk menggali kebutuhan pelanggan, wawancara yang optimal itu sekitar 1-2 jam. Gitu ya. Kurang dari 1 jam tidak akan efektif, kita tidak akan mendapatkan informasi yang lengkap. Lebih dari 2 jam orang udah mulai lelah. Gitu ya. Jadi tidak disarankan untuk melakukan wawancara lebih dari
2 jam. 1 sampai 2 jam itu cukup, gitu ya. Kalau misalnya kurang gimana? Nanti lain waktu ulang lagi, gitu ya. Jadi kita jangan mempengaruhi mood seseorang atau orang yang kita wawancara dengan terlalu lama, berlama-lama dalam melakukan wawancara, gitu ya. Nah, biasanya kita akan menggali hal-hal ini. Yang pertama adalah kapan dan mengapa pelanggan menggunakan produk jenis yang akan kita rancang tadi, kalau produk awalnya sudah ada, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita biasanya menanyakan apa pengalaman yang menarik ketika dalam hal ini pelanggan ini maksudnya responden ya, responden menggunakan produk tersebut. Dan itu kita gali. Jadi itu adalah kekuatan dari produk yang akan kita kembangkan nanti. Kemudian yang ketiga, kita akan bertanya mengenai hal-hal apa yang disukai pelanggan dari produknya tersebut, lalu apa kekurangannya, ya. Kemudian yang keempat, yang penting juga adalah kita menanyakan sebetulnya dalam membeli produk apa saja yang dipertimbangkan oleh pelanggan, gitu ya. Nah, ini akan membantu kita menentukan nanti spesifikasi. Jadi kita bisa menonjolkan spesifikasi produknya pada hal-hal apa yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika membeli produk, ya. Dan yang terakhir kita akan minta saran-saran, gitu ya. Walaupun kita sudah mungkin ini ya menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang banyak gitu. Tapi boleh juga kita secara eksplisit kita minta saran yang diperlukan untuk pengembangan dan perbaikan produk seperti itu, ya. Nah, menurut buku, seberapa banyak kita harus melakukan wawancara gitu ya untuk supaya kita bisa mendapatkan kebutuhan pelanggan yang akurat, ya. Nah, ada penelitian yang menyebutkan bahwa 90% kebutuhan pelanggan itu akan kita peroleh setelah 30 kali wawancara atau setelah kita mewawancarai lebih dari 30 responden. Itu ya, kita bisa mendapatkan 90% kebutuhan pelanggan. Nah, sementara ada survei penelitian lain yang memperkirakan bahwa 98% kebutuhan pelanggan itu akan diperoleh setelah kita melakukan 25 jam pengumpulan data, baik melalui wawancara atau melalui focus group discussion. Nah, seperti itu. Jadi, kita tidak bisa hanya melibatkan sedikit responden. Ya, ini biasanya adalah untuk produk-produk yang consumer ya, consumers good gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi untuk kasus-kasus produk-produk yang teknis yang sangat spesifik untuk populasi tertentu, biasanya kita tidak memerlukan sebanyak ini gitu ya. Biasanya memang populasinya cuma ada 15 orang. Ya sudah, kita wawancara terhadap 15 orang tersebut. Jadi nggak perlu sampai 30 kali atau 25 jam gitu ya. Jadi tergantung kasusnya. Tapi yang saya sampaikan ini adalah untuk produk-produk yang nantinya diperkirakan pelanggannya itu akan banyak, penggunanya itu akan banyak sekali, gitu ya. Jadi ini kira-kira kebutuhan wawancaranya. Nah, berapa banyak wawancaranya, gitu ya. Untuk sebagian produk dikatakan bahwa 10 kali wawancara itu masih kurang, tapi 50 kali wawancara terlalu banyak. Jadi berapa dong tengah-tengahnya? Ya, 30 tadi ya sesuai dengan yang ini ya. Ini ya 30 kali wawancara gitu. Nah, wawancara itu bisa kita lakukan dengan berurutan. Ya, jadi responden pertama, berurutan kedua, ketiga gitu ya. Nah, proses wawancara ini boleh kita hentikan kalau kita nggak lagi mendapatkan informasi yang baru, gitu ya, dalam tambahan wawancara. Jadi feeling kita sebagai pewawancara itu juga bermain di sini, gitu ya. Tetapi keterampilan kita dalam wawancara itu juga harus diasah, gitu ya, untuk memenuhi kecukupan informasi tadi, gitu.
Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan wawancara? Yang pertama, alami saja. Maksudnya kita wawancaranya mengalir apa adanya, natural gitu ya. Eh, jangan dibuat-buat atau jangan memunculkan suasana yang memaksa orang lain itu memodifikasi perilakunya. Jadi kita harus seperti ngobrol antar teman gitu ya. Kalau kalau sama teman kan kita nggak mungkin berpura-pura, nggak mungkin memodifikasi perilaku gitu ya. Jadi biarkan wawancara mengalir apa adanya sehingga responden itu bisa dengan enak gitu ya memberikan informasi kepada kita gitu ya sebagai pewawancara. Kemudian yang kedua, kadang-kadang penggunaan display visual atau alat peraga itu ini ya sangat membantu gitu ya karena orang membantu ketika orang sudah bisa memvisualkan sesuatu yang menjadi subjek pembicaraan maka dia akan eh, informasinya akan mengalir gitu ya dia akan lebih mudah untuk mengekspresikan dengan kata-kata. Lalu hindari hipotesis awal tentang teknologi produk. Misalnya kita akan nanya tentang produk TV misalnya ya. Jangan kita mempunyai hipotesis bahwa eh, semua orang membutuhkan televisi atau semua orang menyukai televisi. Gitu ya. Kita walaupun mungkin itu mungkin fakta gitu ya, tapi kadang-kadang itu kita harus hilangkan dulu karena bisa jadi di sekarang ini gitu ya nggak semua orang suka dengan produk televisi misalnya gitu ya orang mungkin akan lebih suka untuk menonton dari gadgetnya karena lebih handy dan portable gitu ya bisa dibawa kemana-mana daripada dia pasang TV di rumah gitu kan itu mungkin saja gitu ya. Nah selanjutnya adalah ketika kita menggunakan alat peraga biarkan responden atau pelanggan itu mendemonstrasikan produk atau tugas-tugas tertentu yang berhubungan dengan produk. Misalnya TV tadi, kita bawa TV-nya, kemudian kita persilakan gitu ya, berikan remote-nya. Kemudian kita akan amati gitu ya, dia tuh nontonnya apa gitu. Terus bagaimana perilaku dia memencet remote TV-nya, bagaimana dia akan ini ya cara dia memperlakukan produk itu seperti apa, ya. Nah, itu kadang-kadang juga membantu dalam proses wawancara ini. Jadi selain wawancara, ada ininya, alat peraganya. Nah, kemudian kita harus bersiap-siap gitu ya dengan kejutan atau ekspresi yang tercetus dari kebutuhan yang tersembunyi tadi, namanya latent needs tadi. Nah, kebutuhan yang tersembunyi ini biasanya ini harganya mahal gitu ya, value-nya tinggi. Karena orang tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa dia tuh butuh itu. Nah, ketika kita membuat produk yang bisa menjawab latent needs tadi, maka orang akan menganggap bahwa, oh iya produk ini berarti benar-benar mengerti saya, gitu ya. Nah, kenapa latent needs ini perlu kita gali? Karena tidak semua orang bisa mengekspresikan atau punya kemampuan untuk mengekspresikan apa sebetulnya aspirasi terdalamnya dia, gitu ya. Aspirasi terdalamnya dia sendiri nggak tahu itu tuh kebutuhan atau bukan, atau mungkin dia malu gitu ya, kok saya kayaknya nggak cocok nih punya keinginan yang seperti ini gitu ya. Dan itu uh, secara psikologis itu adalah hal-hal yang alami gitu ya, hal-hal yang natural gitu sehingga kita harus bisa uh, membaca kebutuhan yang tersembunyi tadi. Nah, biasanya informasi-informasi nonverbal itu menunjukkan adanya kebutuhan yang tersembunyi tadi, gitu ya. Jadi bahasa tubuh, kedipan mata, ini ya, tone suara, irama, kecepatan bicara dan lain-lain gitu ya, atau bahkan lirikan mata. Itu adalah informasi-informasi nonverbal yang menunjukkan emosi yang sebenarnya, gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan dalam melakukan wawancara.
Nah, itu tadi tentang wawancara. Sekarang teknik yang berikutnya adalah focus group atau focus group discussion. Nah, teknik ini biasanya dilakukan dengan berkelompok gitu ya. Biasanya 8 sampai 12 orang, jadi ngobrol bebas gitu ya. Dengan panduan kita sebagai fasilitator atau moderator membahas satu topik. Nah, topiknya adalah produk yang akan kita kembangkan tadi. Biasanya kurang lebih 2 jam waktunya. Ya, lebih dari 2 jam ini sudah mulai membosankan gitu ya. Nah, dalam fokus group discussion ini, peran kita adalah sebagai moderator dan fasilitator yang kita harus bisa memancing diskusi antar peserta fokus group tadi. Ya, jadi kita lemparkan isu, kemudian kita ajak semua responden ini untuk berinteraksi, gitu ya. Boleh dengan alat peraga atau tidak perlu dengan alat peraga. Itu terserah pilihan kita, gitu ya. Yang penting sesi interaksinya itu hidup, sesi diskusinya itu hidup. Dan dari diskusi itu kita membuat notulensinya, jadi poin-poin apa yang disepakati oleh kelompok fokus tadi atau fokus grup tadi, apa yang disepakati untuk menjadi kebutuhan mereka. Ya, jadi tekniknya mirip dengan wawancara, tetapi ini tidak wawancara satu one to one gitu ya, tapi bisa one to many atau many to many. Itu jadi yang kita gali adalah suasana diskusinya, gitu ya. Nah, seperti itu juga memungkinkan. Nah, yang ketiga adalah kita melakukan observasi produk ketika digunakan oleh pelanggan. Nah, ini kelebihannya adalah kita bisa menangkap apakah pengguna produk itu puas atau nggak puas gitu ya terhadap produknya. Itu bisa dilihat dari ekspresi wajahnya atau cara dia mengoperasikan produk seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah dengan survei atau kuesioner, survei tertulis ya. Survei itu dengan angket gitu ya. Nah, sekarang sangat memungkinkan gitu ya survei online ya. Atau kita tidak pakai survei online tapi survei terstruktur gitu, artinya kita membantu mencatatkan jawaban-jawaban dari responden. Nah, seperti itu juga bisa ya, dan ini yang kalian lakukan di PIM 1. Ya, kalian melakukan survei tertulis dengan kuesioner. Nah, online survei ini juga menarik gitu ya. Online survei ini macam-macam, ada Survey Monkey, ada Google Form, ada Typeform, ada saya lupa ini ya Pak, on survei kalau nggak salah ya. Jadi kalau saya sih yang sudah pernah pakai adalah survei Monkey Survey dan Google Form. Nah, ini fungsinya sama ya. Kelebihannya adalah kita tidak perlu lagi input data. Karena input data dilakukan secara mandiri oleh respondennya. Kemudian fasilitas dari online survei ini merekam jawaban-jawaban dari responden sekaligus menganalisisnya dalam bentuk statistik. Jadi ini contohnya ya, kalau survei Monkey dia ada ini ya, analyze ini. Analyze ini adalah tabel-tabel statistik yang biasanya kita pakai untuk menganalisis jawaban responden gitu ya, dan kita juga lebih hemat gitu ya, lebih hemat karena tidak perlu fotokopi, tidak perlu berat-berat membawa berkas atau dokumen kuesioner gitu ya, bahkan kita bisa share melalui sosial media. Nah, seperti itu. Jadi ini keunggulannya. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan penggalian kebutuhan pelanggan, selanjutnya kita harus melakukan interpretasi data mentah yang kita dapatkan dari survei tadi, atau dari kuesioner, atau dari focus group, atau dari pengamatan, ya, menjadi data kebutuhan pelanggan. Nah, gimana caranya? Ini
5 tips yang bisa kita pakai gitu ya, yang disarankan oleh buku Ulrich gitu. Yang pertama, ekspresikan kebutuhan itu dalam bentuk apa yang harus dilakukan oleh produk, bukan bagaimana mungkin melakukannya. Gitu ya. Jadi produknya harus apa, harus bisa apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita ekspresikan need pada level yang sama gitu ya. Pada level yang sama spesifikasinya dengan data mentah. Oke, nanti mungkin ini kita pakai contoh aja ya supaya lebih jelas. Kemudian gunakan pernyataan positif, bukan negatif. Jadi kita tidak akan menggunakan tidak, jangan, gitu ya, atau pernyataan-pernyataan negatif yang lainnya. Kemudian kita akan mengekspresikan kebutuhan tadi sebagai atribut produk. Dan kita selain menghindari pernyataan negatif, kita juga menghindari kata harus, harus, harus. Nah, nanti kita lihat contohnya. Ya, kita akan lihat bagaimana proses identifikasi kebutuhan untuk produk kursi periksa gigi anak-anak SD, TK, dan SD di suatu sekolah. Jadi ini adalah penelitian tugas akhir mahasiswa ya yang akan merancang kursi periksa gigi anak di sekolah. Jadi bukan di klinik gigi, ya, bukan di klinik gigi, melainkan di sekolah, ya. Nah, kita lihat dulu rumusan masalahnya. Jadi di sekolah X ini ada kegiatan pemeriksaan gigi secara rutin. Nah, kegiatan pemeriksaan gigi ini selama ini dilakukan cuma dengan menggunakan kursi belajar gitu. Nah, kursi belajar itu kan nggak nyaman ya untuk anak-anak dan nggak cocok juga untuk pekerjaan pemeriksaan gigi, gitu ya. Nah, sehingga diperlukan kursi yang didesain khusus untuk kegiatan pemeriksaan gigi anak-anak di sekolah. Tapi bukan kursi periksa dokter gigi yang seperti di klinik dokter gigi gitu ya. Jadi dia harus ada justifikasinya gitu ya. Nah, dilakukan perancangan kursi pemeriksaan gigi yang sesuai dengan antropometri anak TK dan diharapkan akan membantu kelancaran dan memberi kenyamanan dalam kegiatan pemeriksaan gigi di sekolah. Nah, teman-teman, untuk permasalahan ini, penggalian need konsumennya itu dilakukan dengan kuesioner. Tetapi kuesionernya tidak kepada anak-anak TK-nya, melainkan pada pakar. Nah, pakar ini maksudnya adalah guru TK-nya dan dokter gigi. Kenapa seperti itu? Nah, ini tantangan-tantangan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Kalau kita bicara pada orang dewasa atau remaja yang dewasa gitu ya, kita akan punya gaya bahasa yang sama. Tetapi ketika konsumennya adalah anak-anak TK, ya, nah kadang-kadang anak-anak TK itu nggak tahu gitu ya, mereka taunya cuman giginya diperiksa gitu, tapi kebutuhan mereka tentang kursi yang seperti apa untuk pemeriksaan gigi mereka itu mereka nggak tahu. Sehingga kita akan lebih cocok untuk nanya ke guru dan dokter gigi gitu ya. Itu adalah alasannya. Nah, berikut ini adalah hasil kuesioner pendahuluan dan bagaimana cara menginterpretasi kebutuhannya. Oke, perhatikan ya, nanti saya akan menjelaskan. Ini adalah pernyataan respondennya, expert tadi dari guru dan dokter gigi. Ada pernyataan yang kita dapatkan bahwa kursi harus ringan dan portable. Ini pernyataan asli dari respondennya. Nah, kita ingat tadi, oh iya, nggak boleh pakai kata harus. Nggak boleh ada kata harus di situ. Sehingga, ya, kita harus, kita akan menyesuaikan, kita akan menyesuaikan atau menginterpretasi kursi yang ringan dan portable ini terbuat dari bahan yang ringan, sehingga interpretasi kebutuhannya menjadi kursi terbuat dari bahan yang ringan. Gitu. Ya, jadi itu. Jadi ini harusnya nggak boleh, tetapi kita
interpretasikan bahwa bahannya yang harus menjawab ringan dan portable tadi. Kemudian yang kedua, kursi dapat dinaik turunkan. Nah, ini kan agak susah nih ya, spesifikasinya seperti apa. Jadi kita menginterpretasikan bahwa ketinggiannya bisa diatur. Kemudian, selanjutnya, sandaran kursi dapat di recline positioning. Di recline positioning itu agak susah ya, sehingga kita sederhanakan supaya nanti ketika kita mengkomunikasikan ini kepada bagian produksi akan menjadi lebih gampang. Apa interpretasinya? Oh, sandarannya. Sandarannya bisa diatur kemiringannya, bisa tegak, 90 derajat, bisa 135 derajat, atau bahkan 180 derajat. Nah, sekarang, nyaman. Nyaman ini agak nggak terstruktur gitu ya. Nyaman itu relatif ya, subjektif. Gitu ya. Nyaman ini dijawab dengan apa? Oh, dijawab dengan desainnya. Desain yang memberi kenyamanan. Jadi, kita akan jawab dengan desainnya. Bentuknya menarik. Kursi memiliki desain yang menarik. Jok, kursi, dan sandaran terbuat dari bahan yang empuk. Nah, perhatikan di sini. Selalu diawali dengan subjek kursi. 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 Jadi, ketika kita menginterpretasikan kebutuhan pelanggan, kita menjadikan produk tadi sebagai subjek. Jadi langsung ya, jadi ini atributnya apa saja, dan subjeknya adalah kursi ya. Ini sampai di akhir kursi semua nih ya, gitu. Warnanya cerah, warna kursi cerah, kita perbaiki kalimatnya menjadi kursi memiliki warna yang cerah. Kursinya kuat, nah ini ketemu lagi nih, kuat. Kuat itu subjektif, kuat itu dijawab dengan apa? Dengan bahan. Bahan yang kokoh. Nah, masalahnya bahannya apa? Nanti kita lanjutkan lagi gitu prosesnya. Oke, dan seterusnya. Baik, mudah-mudahan cukup jelas di sini. Saya lanjutkan. Kegiatan selanjutnya atau tahapan selanjutnya adalah menyusun need menjadi hierarki. Kita mengenal ada primary need dan secondary need atau tertiary ya, primary, secondary, tertiary. Biasanya ini jarang sekali ada sih ya, tapi kalau ada juga nggak masalah. Primary need ini adalah kebutuhan yang paling umum. Nah, sementara secondary need ini adalah kebutuhan yang lebih detail. Jadi, kebutuhan secondary need ini, karena dia lebih detail, maka dia akan menjelaskan kebutuhan umum. Nah, seperti apa contohnya? Kita lihat di sini. Ya. Pada produk kursi pemeriksaan gigi tadi, ya, kita akan membagi pernyataan interpretasi kebutuhan tadi itu adalah masuk ke kebutuhan sekunder. Jadi dia detail. Nah, dari kebutuhan sekunder ini kita cari kebutuhan primernya apa. Gitu, ya. Misalnya di sini. Ukuran kursi memiliki ukuran yang pas, memiliki desain yang memberi kenyamanan, memiliki jok dan sandaran yang terbuat dari bahan yang empuk. Ini bisa disatukan dalam kebutuhan primernya adalah kenyamanan. Kemudian, kursi terbuat dari bahan yang kokoh, bahan yang kokoh. Ini kebutuhan sekundernya. Kebutuhan primernya adalah daya tahan. Ya, jadi begitu. Warnanya cerah, desainnya menarik. Itu apa? Itu adalah nilai estetika. Selanjutnya, memiliki ketinggian yang bisa diatur, sandarannya bisa diatur kemiringannya, bahannya ringan. Apa ini? Ini adalah kemudahan, menjawab bab kemudahan. Ya, jadi bisa diatur. Mudahnya gimana? Ya mudah. Orang kalau dokter gigi memeriksa gigi orang lain kan nggak mungkin dalam posisi yang tegak 90 derajat gitu. Jadi harus lebih
punya kemiringan gitu ya, lebih dari 90 derajat posisinya gitu ya. Kemudian terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan, ini masuk ke dalam kebutuhan primer, kemudahan perawatan. Jadi seperti itu cara mengorganisasi kebutuhan ya, menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Baik, teman-teman, kita akhiri. Jadi materi kita sampai di situ dahulu. Nah, berikutnya nanti akan kita lanjutkan lagi diskusinya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan. Diskusi bisa kita lanjutkan di kelas. Terima kasih.